Lalu, Julian ini mempraktekkan hal tersebut kepada tubuhnya. Dia langsung mengambil bensin yang ada di mesin perahu tersebut, lalu dia berusaha untuk menyiram atau mengoleskan bensin tersebut di lukanya dia yang sudah penuh dengan belatung. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pada tahun 1970-an ada sebuah kasus tentang kecelakaan pesawat terbang, geng. Kecelakaan tersebut disebabkan karena tersambar petir dan juga kabarnya ada kerusakan dari mesin pesawat yang disebabkan oleh penanganan para mekanik yang tidak profesional sebelum pesawat tersebut terbang landas. Di dalam kecelakaan yang mengerikan ini menyebabkan pesawat tersebut itu jatuh ke hutan Amazon. Nah, namun di balik cerita jatuhnya pesawat ini, ternyata ada kisah lain yang memilukan sekaligus juga mengerikan. Kisah tersebut dialami oleh salah satu penumpang dari pesawat ini, yang mana ketika pesawat ini jatuh dan hampir menghantam tanah, ada seorang wanita yang berhasil terjun atau lompat dari pesawat tersebut hingga akhirnya dia selamat di tengah-tengah hutan Amazon yang berbahaya. Nah, nama wanita ini adalah Julian Kopka. Dia masih sangat muda dan di saat itu dia harus bertahan selama 11 hari di tengah hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Namun ajaibnya, wanita ini mampu bertahan di tengah hutan belantara tersebut dengan berbekal skill yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Bagaimana kisah dari Julian Kopka ini selama dia bertahan di dalam hutan belantara Amazon yang berbahaya? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Sebelumnya gue bahas dulu biografi dari Julian Kopka. Julian Kopka ini lahir di Peru pada tanggal 10 Oktober tahun 1954. Dia merupakan anak tunggal dari pasangan ilmuwan. Ayahnya adalah seorang ahli zoologi, sementara ibunya itu adalah seorang ilmuwan yang berfokus pada ilmu tentang burung tropis. Nama ayahnya adalah Hans Wilhelm Kopka, sementara ibunya adalah Maria Kopka. Mereka ini merupakan pasangan yang berasal dari Jerman dan mereka bekerja di Peru. Hingga akhirnya mereka punya anak, yaitu Julian Kopka ini lahir di Peru. Pada saat Julian Kopka berumur 14 tahun, kedua orang tuanya sempat membawa dia pindah ke sebuah kota yang bernama Pucallpa. Pucallpa ini adalah sebuah kota yang ada di Peru dan berada di tepi sungai Ucayali, salah satu sungai besar yang mengalir menuju ke sungai Amazon. Pucallpa ini sendiri merupakan ibu kota wilayah di Ucayali dan mempunyai lebih dari 200.000 penduduk. Nah, di sanalah kedua orang tua dari Julian ini mendirikan sebuah stasiun penelitian biologi yang bernama Panguana, yang mana mereka bertujuan benar-benar ingin melakukan penelitian di tengah-tengah ekosistem hutan hujan yang rimbun. Ya, kalian tahu lah ya gimana bentuk hutan Amazon gitu kan. Nah, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mendedikasikan dirinya untuk melakukan penelitian dan menghabiskan sisa umur mereka di hutan-hutan kayak gitu. Lalu singkat cerita nih ya, Julian Kopka ini sangat menikmati masa kecilnya dan karena orang tuanya itu sangat sibuk, maka dia menjalani pendidikan homeschooling. Selama dia homeschooling, kedua orang tuanya juga memberikan pengetahuan atau pendidikan tentang cara bertahan hidup di hutan kepada anaknya. Ya karena memang kedua orang tuanya bergerak di bidang ilmu tersebut dan juga kebetulan mereka tinggal tidak jauh dari Amazon. Jadi lingkungannya juga mendukung.
Dan dari kecil, Julian Kopka ini sudah dikenalkan dengan hewan-hewan eksotis. Bahkan hewan-hewan berbahaya pun dikenalkan juga oleh orang tuanya. Sampai-sampai Julian Kopka memiliki beberapa hewan peliharaan yang bisa dikatakan tuh termasuk ke dalam kategori hewan eksotis. Ya, nggak semua orang bisa punya lah. Singkat cerita, ketika umur Julian sudah menginjak remaja, ya di saat itu dia sudah harus masuk sekolah menengah atas. Kedua orang tuanya ini ditegur oleh pihak yang berwenang karena menurut pihak yang berwenang seharusnya anak mereka ya tidak terus-menerus homeschooling. Anak mereka harus dikenalkan dengan dunia luar, yaitu ya bersekolah di sekolah reguler agar mendapatkan teman. Lalu kemudian akhirnya Julian pun terpaksa kembali ke ibu kota Peru yaitu Lima, di mana tempat dia lahir, dan dia dibawa oleh ibunya untuk menyelesaikan pendidikannya di Das Schule Lima Alexander von Humboldt yang merupakan sekolah untuk anak-anak keturunan Jerman. Singkat cerita, Julian yang di saat itu berumur 17 tahun akhirnya lulus pada tahun 1971 di sekolah tersebut. Jadi selama dia sekolah itu dia ditemani oleh ibunya di kota Lima, Peru. Sementara ayahnya tetap berada di stasiun penelitian yang bernama Panguana di Pucallpa. Setelah Julian ini lulus, akhirnya ibunya itu berpikir untuk ya mereka kembali ke Pucallpa dan berkumpul bersama sang ayah. Di saat itu ibunya merencanakan perpindahan mereka dari Lima ke Pucallpa sebelum malam Natal. Jadi mereka ya sembari merayakan Natal lalu berkumpul keluarga lagi. Tetapi di saat itu Julian justru nggak mau. Dia menunda beberapa hari keberangkatan ke Pucallpa gara-gara ada pesta perpisahan sekolah yang diselenggarakan pada tanggal 23 Desember tahun 1971. Dan di saat itu ya ibunya mau gak mau harus menuruti keinginan anaknya ini dan menggeser hari berangkat mereka di tanggal 24 Desember. Yang mana itu artinya ya 1 hari sebelum Natal persis. Akhirnya di saat itu Julian pun menghadiri pesta perpisahan sekolah. Sekarang kita bakal masuk ke kejadiannya nih geng. Pada tanggal 24 Desember tahun 1971, setelah Julian menghadiri pesta perpisahan sekolah, di saat itu ibunya sudah menyiapkan tiket untuk berangkat ke Pucallpa. Yang mana di saat itu ayahnya yang bernama Hans Wilhelm Kopka sudah menunggu mereka untuk merayakan Natal bersama. Ternyata pada saat itu, karena memang lagi high season, semua orang ingin mudik lah. Akhirnya penerbangan di saat itu sedang padat-padatnya. Dan satu-satunya pilihan mereka untuk tiket yang masih tersedia adalah tiket pada malam Natal persis. Jadi mereka harus terbang pada malam hari. Di saat itu mereka membeli tiket maskapai Lineas Aéreas Nacionales SA yang disingkat dengan LANSA dengan nomor penerbangan 508. Pesawat yang digunakan oleh maskapai ini adalah Lockheed L188 Electra OB-R941. Itu jenis pesawatnya. Menurut informasi yang beredar ya, pada saat tahun-tahun tersebut ternyata maskapai yang mereka naiki ini memang sedang memiliki reputasi buruk, geng. Jadi maskapai nasional Peru yang bernama LANSA ini selama akhir 1960-an hingga 1970-an itu mendapatkan reputasi buruk gara-gara beberapa kecelakaan yang menyebabkan kematian lebih dari 200 orang. Terus dari sekian banyak barisan kejadian kecelakaan dari pesawat LANSA ini, itu mereka mau gak mau ya mengabaikan hal tersebut karena memang harus berada di Pucallpa pada hari Natal karena ayahnya sudah menunggu. Padahal di saat itu, ibu dari Julian ini sudah mencari tahu tentang maskapai ini, yang dimana reputasi buruknya itu gak main-main. Maskapai LANSA ini terus beroperasi menjadi moda transportasi utama dari satu kota ke kota lain yang ada di Peru, walaupun diketahui mekanik mereka itu mekanik abal-abal, yang mana bahkan ada sebagian besar dari mekaniknya itu tidak pernah mendapatkan pelatihan yang tepat alias ngasal. Dan dari isunya katanya ada beberapa mekanik yang ditarik dari mekanik yang sering servis mobil atau servis motor. Jadi intinya di saat itu yang penting mereka tahu cara motor berputar, tahu cara mesin bergerak, ya udah dijadikan mekanik. Dan ini merupakan resiko yang sangat-sangat berbahaya.
Dan juga di saat itu para pilot dari maskapai Lansa ini itu adalah pilot-pilot yang melanggar hukum sebenarnya. Banyak dari pilot-pilot ini yang lisensinya, ibarat kata kalau kita naik motor atau mobil tuh SIM-nya gitu ya, itu sudah kadaluarsa yang seharusnya harus diperpanjang. Namun karena maskapai ini sangat-sangat bobrok dan juga dunia penerbangan di Peru di saat itu sangat jelek, akhirnya mereka tidak pernah diperiksa. Tibalah di saat itu jadwal penerbangan Julian bersama ibunya menggunakan maskapai Lansa dengan nomor penerbangan 508. Mereka dijadwalkan terbang dari ibu kota Lima ke Pucallpa yang memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Penerbangan ini membawa 6 orang awak kapal dan juga 86 penumpang. Jadi totalnya itu ada 92 orang di dalam pesawat tersebut. Nah awalnya ayahnya yang bernama Hans itu tidak tahu kalau ternyata anak dan istrinya ini memilih maskapai yang bereputasi buruk, yaitu Lansa tadi. Ketika tiba-tiba dia tahu dan dia taunya juga udah mepet, dia benar-benar kaget dan sempat marah terhadap istri dan anaknya. Dia meminta istri dan anaknya ini untuk tidak berangkat menggunakan maskapai tersebut. Kalau bisa ditunda aja dan ganti pesawat. Namun sayangnya di saat itu istrinya dan anaknya justru mengabaikan. Mereka tetap menggunakan maskapai tersebut karena hanya pesawat dari Lansa lah yang tersedia. Singkat cerita, ketika mereka naik pesawat, Julian bersama ibunya ini duduk di barisan kedua dari belakang dan mengambil tempat duduk dekat jendela. Nah, ibunya duduk di bagian tengah tepat di sebelah dia dan di sebelahnya lagi tuh ada orang lain. Pada saat itu, kondisi di Peru itu sedang hujan dan badai alias cuaca buruk. Beberapa maskapai itu menunda penerbangan mereka. Mereka memilih untuk mengambil langkah aman. Tetapi tidak dengan maskapai Lansa ini. Mereka tetap memaksakan penerbangan di hari itu karena ya penerbangan mereka cukup sibuk dan mereka cukup padat penumpangnya. Dan hal ini membuat ibunya Julian justru senang. Mereka bisa terbang lebih cepat dan sampai lebih cepat untuk berkumpul bersama ayahnya di Pucallpa. Akhirnya mereka pun take off. Pada awal penerbangan, semuanya berjalan sangat lancar. Tidak ada kendala apapun, tidak ada hal-hal yang terasa janggal dan aneh. Di saat itu, Julian dan ibunya cukup menikmati penerbangan ini. Sampai-sampai mereka hampir setengah tidur. Lalu, 40 menit kemudian, barulah hal mengerikan tiba-tiba terjadi. Di saat itu tiba-tiba langit menjadi gelap dan terlihat banyaknya petir yang menyambar. Sang pilot berusaha untuk menghindari awan gelap yang tebal agar tidak terjadi turbulence dan juga menghindari petir tersebut. Nah, namun entah bagaimana tiba-tiba petir yang menyambar tadi itu mengarah ke pesawat mereka yang akhirnya pesawat mereka ini tersambar petir dari segala arah. Jadilah di saat itu semua penumpang merasa sangat panik karena di dalam pesawat mulai membunyikan suara peringatan dan juga pesawatnya berguncang gara-gara tersambar petir tadi. Dan ternyata sambaran petir ini benar-benar fatal karena ternyata sambaran petir itu menghantam bagian tangki bahan bakar yang menyebabkan bagian sayap kanan dari pesawat tersebut terlepas dari lambung pesawat dan sempat meledak saat masih terbang. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana menyeramkannya di saat itu, geng. Di dalam kondisi ini, semua orang berteriak. Semua orang sudah memakai masker oksigen. Namun, ibu dari Julian sudah sadar bahwasanya mereka tidak akan selamat. Karena memang di dalam kejadian ini, tidak akan ada solusi apapun untuk bisa membuat pesawat ini tidak menghantam tanah. Semua orang di saat itu berteriak menangis karena sadar nyawa mereka hanya tinggal beberapa detik lagi. Dan ibu Julian itu sempat berteriak, ini adalah akhirnya, semua sudah berakhir. Dan dia berteriak kayak gitu sambil memeluk anaknya Julian. Nah, ketika masih berada di udara dengan posisi menukik menuju ke tanah, tiba-tiba badan pesawat ini terbelah menjadi dua saat masih di ketinggian 32 km atau 20 mil di atas permukaan tanah atau di udara. Pesawat ini benar-benar terjun secara tajam menukik ke arah tanah dan bagian-bagian pesawat ini mulai lepas satu persatu bersamaan dengan para penumpang yang mulai terlempar satu persatu dari dalam pesawat. Mereka benar-benar melayang-layang di udara terjatuh dari ketinggian yang sangat-sangat mengerikan. Beruntungnya Julian itu masih terikat dengan seat belt di bangku penumpang. Jadi dia tidak terlempar keluar, tidak terbang keluar. Sementara ibunya di depan mata Julian
sendiri. Begitu sedihnya dia melihat ibunya itu terlempar keluar entah kemana. Yang jelas ibunya itu melayang-layang di udara menunggu jatuh menghantam tanah. Seatbelt yang digunakan oleh Julian itu benar-benar kencang sampai-sampai pada akhirnya dia ikut terlempar, namun dalam kondisi masih di atas kursinya terikat oleh seatbelt. Di saat itu yang diingat oleh Julian adalah dia melayang-layang di udara dan dia seperti melihat adanya angin puting beliung atau angin tornado gitu yang memperlambat jatuhnya dia dari udara ke tanah. Dan di saat itu karena kondisinya dia muter-muter, benar-benar melayang-layang gitu ya, dia pun mulai kehilangan kesadaran dan mulai kekurangan oksigen di atas udara. Diprediksi Julian ini menghantam tanah tidak terlalu kuat gara-gara angin yang kencang tadi memperlambat jatuhnya dia ke tanah. Dan sementara itu dia juga jatuh tidak langsung menghujam tanah, tetapi dia menabrak beberapa ranting pepohonan yang sangat lebat sampai akhirnya baru menghantam tanah. Ajaibnya di saat itu, Julian tidak meninggal dunia karena dia jatuh dalam posisi masih duduk di bangkunya dan badannya terikat oleh seatbelt. Jadilah di saat itu, beberapa menit dia belum sadarkan diri dan berada di tengah-tengah hutan Amazon. Benar-benar di tengah-tengah hutan belantara gitu geng. Dan di saat itu, Julian menggunakan gaun mini tanpa lengan, yang mana itu merupakan baju yang tidak layak untuk berada di tengah hutan. Udah pasti dia bakal kedinginan parah. Namun untungnya dia masih bisa selamat. Seperti yang kita ketahui ya geng, hutan Amazon ini adalah hutan terbesar yang membentang luas sekitar 5.500.000 km persegi dan dilalui oleh beberapa negara seperti Brazil, Peru, Kolombia, Bolivia, Ekuador, Venezuela, Suriname, Guyana, dan Guyana Prancis. Hutan hujan tropis terbesar di dunia ini memiliki potensi bahaya yang sangat-sangat tinggi. Jangankan hewan-hewan buas seperti ular, buaya, atau harimau, bahkan serangganya aja itu sangat berbahaya. Nyamuk di hutan Amazon ini ukurannya besar-besar banget dan bisa menyebabkan malaria. Lalu di beberapa titik itu ada tanaman-tanaman beracun dan juga tanah rawa yang tidak rata yang bisa menimbulkan bahaya lain. Misalkan kayak lumpur hisap kalau kalian pernah tahu. Terus juga daratan yang terlihat seperti rumput, tapi taunya itu adalah genangan air yang dalam. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana nasib dari Julian ketika itu dia masih berumur 17 tahun, masih sangat kecil, dan terdampar di hutan yang sangat berbahaya ini. Setelah 1 jam dia pingsan dan terdampar di hutan itu, akhirnya dia sadar. Dia membuka mata dan menyadari kalau dia berada di tengah-tengah hutan belantara. Tidak banyak hal yang bisa dia ingat, namun di dalam ingatan dia masih sangat jelas kalau sebelumnya dia mengalami kecelakaan pesawat. Kondisi Julian di saat itu sangat memprihatinkan. Dia terluka parah dan hal pertama yang dia cari adalah ibunya. Kondisi Julian di saat itu, tulang selangkangnya patah, terus juga ligamen lututnya robek, luka menganga di lengan kanan, dan juga mata sebelah kanannya bengkak alias lebam. Di saat itu geng, dia tuh berusaha untuk bangun, namun dia nggak kuat karena lukanya dia itu cukup parah yang membuat dia itu lemas, nggak punya tenaga. Akhirnya di saat itu dia kembali pingsan untuk kedua kalinya. Singkat cerita, keesokan harinya ketika matahari mulai terang, disitulah Julian terbangun dari pingsannya. Ketika dia sadar, hal pertama yang dia lihat adalah beberapa jenazah tergeletak menyebar di area hutan tersebut. Dan dia di saat itu belum sadar kalau dialah satu-satunya orang yang selamat dalam kecelakaan ini. Lalu kemudian, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari ibunya yang sebelumnya dia lihat terlempar dari pesawat dan melayang lalu jatuh ke hutan Amazon juga. Nah di saat itu dia berusaha untuk berdiri, melepaskan seatbelt yang masih mengikat tubuhnya ke bangku pesawat. Lalu di saat itu dia berusaha untuk mencari pelan-pelan ibunya di sekitar area itu. Namun sayangnya yang dia temukan hanyalah mayat-mayat yang tersebar bergelimpangan dalam kondisi yang menggenaskan. Di saat itulah dia akhirnya menyerah. Dia sudah mengikhlaskan dan beranggapan kalau ibunya tidak selamat. Sama seperti jenazah-jenazah lain yang dia temukan di hutan itu. Dan di saat itu Julian langsung berpikir bagaimana untuk bisa keluar dari hutan Amazon tersebut. Dan dia berusaha untuk melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar dengan harapan menemukan tanda-tanda adanya orang lain yang berada di sana.
Sedikit informasi geng, Julian ini sebenarnya memakai kacamata dan di dalam kejadian tersebut kacamatanya hilang dan dia agak sedikit sulit melihat gara-gara rabun. Dan ditambah lagi pendengaran dia serta penglihatan dia semakin buruk gara-gara beberapa indera di dalam tubuhnya itu rusak karena dekompresi mendadak dari kabin pesawat. Nah kalian sendiri pasti pernah ngerasain nih kalau misalkan naik lift atau berada di dataran tinggi kayak gunung atau naik pesawat justru tiba-tiba kayak telinga kalian tuh sakit kayak ada yang neken. Nah itu namanya dekompresi. Jadi itu kayak tekanan udara gitu. Lalu geng, di saat itu insting bertahan hidup dari seorang Julian itu tiba-tiba muncul. Karena dari kecil memang dia sudah ditanamkan oleh orang tuanya bagaimana cara bertahan hidup di hutan. Diberikan bekal-bekal ilmu tentang bertahan hidup di hutan belantara. Akhirnya dia berusaha untuk menerapkan semua yang diajarkan oleh orang tuanya itu untuk bisa bertahan di dalam hutan tersebut. Di sekitar tempat dia berada itu masih banyak puing-puing pesawat yang bertebaran sekaligus bersama jasad-jasad para penumpang. Di saat itu dia mencoba untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa benda yang bisa dia manfaatkan. Nah, namun pada saat itu dia hanya menemukan sebuah tas yang isinya terdapat sebungkus permen yang akhirnya dia ambil untuk dia konsumsi. Permen itu dia konsumsi hanya untuk sekedar bisa bertahan hidup sementara. Nah namun di saat itu Julian tersadar kalau dia berada di tengah-tengah hutan Amazon yang mana udah pasti banyak sekali binatang buasnya. Terutama yang dia takuti adalah ular berbisa. Karena memang dia di antara hutan yang lebat dengan penuh semak-semak yang mana itu merupakan rumah atau habitat ular-ular berbisa seperti ular kobra atau justru ular anaconda. Nah, berbekal ilmu bertahan hidup dari kedua orang tuanya, dia mencoba untuk mengambil sendalnya sebelum berjalan ke depan. Sendalnya itu dia lemparkan ke arah jalan yang ingin dia lalui. Ketika itu dia mencoba untuk memastikan apakah ketika dia melempar sendal ada pergerakan atau enggak. Kalau ada pergerakan dari semak-semaknya, itu otomatis ada ular di sana. Cara yang dia lakukan ini memang agak memperlambat langkahnya dia. Tetapi itu adalah cara yang sangat-sangat aman ketika berada di hutan Amazon. Karena kemungkinan digigit oleh ular dan menemui ajal sangat besar di sana. Jadi dia lebih memilih untuk berhati-hati. Nah lalu di sisi lain, jatuhnya pesawat ini sudah menjadi berita yang sangat heboh di Peru. Dan di saat itu, pemerintah Peru bersama gabungan tim penyelamat lainnya berusaha untuk mencari pesawat Lanza 508 yang jatuh ini. Saking lebatnya hutan ini, sampai-sampai tim penyelamat itu tidak bisa mempercepat pencarian di mana titik jatuhnya pesawat. Mereka mengumpulkan beberapa keterangan dari saksi-saksi yang mengaku sempat melihat detik-detik sebelum pesawat ini jatuh ke hutan Amazon. Setelah mendapatkan beberapa keterangan, informasi, barulah tim pencari ini berusaha untuk masuk ke dalam hutan dan mencari titik lokasi. Di saat tim pencari ini masuk ke dalam hutan, sebenarnya Julian udah sempat mendengar adanya suara teriakan dari tim pencari. Namun lagi-lagi karena lebatnya hutan Amazon ini, akhirnya suara Julian yang di saat itu berteriak kepada tim penyelamat itu tidak terdengar. Ditambah lagi Julian ini matanya kabur. Kemudian di saat itu Julian akhirnya mencoba untuk berusaha untuk mencari jalan keluar lagi karena dia yakin banget kalau harapan untuk hidup masih ada. Lalu ketika dia berusaha untuk berjalan pelan-pelan mencari jalan keluar, tiba-tiba dia bertemu dengan sebuah sungai kecil. Pada saat itu dia ingat sebuah ilmu yang diajarkan oleh kedua orang tuanya, yaitu ketika dia tersesat di dalam hutan, dia harus mencari aliran sungai atau aliran air, yang dimana biasanya aliran sungai ini akan mengarah ke pemukiman, karena kebanyakan orang-orang yang bermukim di dekat hutan itu akan mencari sumber air paling dekat. Jadilah di saat itu dia mengarungi aliran air sungai setinggi lutut tersebut dengan mengandalkan prinsip bertahan hidup. Di saat itu, Julian terus berjalan selama 10 hari menggunakan gaun mini putih tanpa lengan dengan kondisi beberapa bagian tubuhnya yang udah terluka. Hal yang mengerikan selama Julian ini berusaha untuk bertahan hidup adalah hari demi hari bagian tubuhnya yang terluka itu semakin membusuk. Bahkan di selangkangannya dia yang terluka itu sudah mulai timbul belatung. Dan di saat itu Julian sudah mulai kelelahan. Di hari kedua, hari ketiga dia memang masih punya harapan nih. Dia masih punya tenaga dan juga sepanjang perjalanan dia berusaha untuk memakan dedaunan yang mungkin bisa membuat perut dia kenyang sementara.
Lalu di hari-hari berikutnya dia sudah mulai lemas dengan harapan dia bisa bertemu dengan seseorang sebelum akhirnya dia mati. Nah, saking sudah kelelahannya dan juga sudah putus asa gitu ya, sudah menyusuri sungai kecil tersebut namun tidak kunjung menemukan pemukiman warga. Akhirnya dia pun menyerah. Dia kelelahan dan dia sudah tidak bisa berjalan lagi. Dan di dalam keputusasaannya itu, dia mencoba untuk merangkak-merangkak kecil yang sampai pada akhirnya terjadilah sebuah keajaiban. Pada awalnya, Julian mengira kalau ini hanyalah halusinasi. Namun, nyatanya ini adalah sebuah kenyataan yang dimana dia menemukan sebuah gubuk di tepi sungai tersebut. Gubuk ini sangat jelas buatan manusia dan sepertinya itu adalah gubuk peristirahatan dari orang-orang yang bermukim tidak jauh dari tempat tersebut. Gubuk kecil ini beratap daun palem. Di sebelah gubuk tersebut, Julian ini menemukan sebuah perahu kecil dengan mesin yang masih terisi bahan bakar. Dan di saat itu, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari tahu siapa pemilik perahu tersebut. Dan dia yakin banget kalau perahu itu ada di situ, berarti si pemiliknya sedang berada di hutan itu juga dan di sekitar dia gitu. Namun sayangnya setelah dia mencari-cari, dia berteriak, tenaganya semakin habis, si pemilik perahu ini tidak kunjung muncul. Ya bisa jadi si pemilik perahu ini sedang berada agak jauh dari lokasi tersebut. Namun di saat itu, Julian sudah merasa sangat kesakitan dengan luka-luka di tubuhnya, yang mana sudah mulai digerogoti oleh belatung-belatung pemakan daging. Dalam situasi yang mengerikan dan menggelikan ini, Julian jadi teringat yang diajarkan oleh ayahnya ketika waktu itu dia ditunjukkan oleh ayahnya cara menyelamatkan seekor anjing. Jadi di waktu itu ayahnya pernah menunjukkan kepada dia cara membersihkan luka seekor anjing yang dipenuhi oleh belatung. Ayahnya menggunakan bensin untuk dioleskan di bagian yang penuh dengan belatung pemakan daging. Sampai pada akhirnya belatung-belatung ini keluar dengan sendirinya. Lalu, Julian ini mempraktekkan hal tersebut kepada tubuhnya. Dia langsung mengambil bensin yang ada di mesin perahu tersebut, lalu dia berusaha untuk menyiram atau mengoleskan bensin tersebut di lukanya dia yang sudah penuh dengan belatung. Jadi di tubuhnya dia itu belatung udah bersarang gitu geng, di dalam dagingnya. Lalu dia merasakan sakit yang amat luar biasa. Belatung-belatung tersebut satu persatu kayak berontak gitu di dalam dagingnya dia, dan itu rasanya benar-benar parah. Satu persatu belatung itu mulai keluar, dan Julian pun di saat itu sempat menghitung berapa belatung yang sudah keluar dari tubuhnya. Dan terhitung ada 35 ekor belatung. Jadi bisa bayangkan tuh 35 ekor belatung bersarang di dalam dagingnya Julian, dari bagian selangkangannya dan juga bagian lengannya yang terluka. Di saat itu Julian masih berpikir si pemilik perahu ini pasti berada di sekitar sini. Dan dia di saat itu berusaha untuk menunggu si pemilik perahu itu kembali mengambil perahunya. Lalu dia menunggu cukup lama, namun si pemilik perahu tidak kunjung terlihat. Dia sempat terpikir untuk mengambil perahu tersebut dan menyusuri sungai itu sendiri. Namun banyak pertimbangan. Yang pertama dia takut malah nanti dia bertemu bahaya yang lebih berat, misalkan kayak buaya, atau justru sungai tersebut berakhir dengan air terjun, yang mana itu sangat mengerikan gitu kan. Lalu hari pun mulai gelap. Julian memilih untuk tidur di gubuk tersebut sambil menunggu si pemilik perahu. Lalu singkat cerita, keesokan harinya, Julian ini terbangun karena dia mendengar ada suara sekelompok laki-laki yang berada di sekitar dia. Di saat itu dia langsung terbangun dan merasa sangat senang. Yang awalnya dia berpikir itu hanya sebuah mimpi, namun ternyata itu benar-benar suara laki-laki atau sekelompok orang yang berasal dari warga lokal. Pada awalnya warga lokal ini merasa ketakutan karena mereka masyarakat pedalaman yang jarang sekali berinteraksi dengan masyarakat modern. Di saat itu mereka mengira kalau Julian ini adalah arwah atau roh penghuni sungai tersebut. Karena di saat itu kondisi Julian ini sudah sangat mengerikan lah gitu geng. Dia udah lusuh, terus juga cuma pakai jas mini warna putih, ditambah lagi badannya penuh luka-luka gitu ya. Di saat itu untungnya Julian ini karena dari kecil dia berada di Peru, dia bisa berbahasa Spanyol. Yang mana sebagian kecil masyarakat yang tinggal di Amazon itu bisa berbahasa Spanyol walaupun sedikit-sedikit. Jadi selebihnya mereka itu ya menggunakan bahasa suku mereka. Julian langsung menjelaskan sedetail-detailnya apa yang terjadi kepada masyarakat lokal. Beberapa dari masyarakat lokal yang paham bahasa Spanyol akhirnya menyadari kalau Julian ini adalah korban jatuhnya pesawat Lansa 508.
Langsung di saat itu warga memberikan pertolongan kepada Julian. Mereka mengambil perahu yang ada di sungai tadi dan membawa Julian ke lokasi desa terdekat yang menyediakan alat medis seadanya. Perjalanannya ini juga cukup jauh, geng. Dari pedalaman tadi menuju ke desa itu memakan waktu 7 jam menyusuri sungai kecil tadi. Hingga pada akhirnya mereka sampai di desa tersebut dan Julian langsung diobati oleh tenaga medis lokal di desa tersebut. Jadilah di saat itu, untuk sementara waktu, Julian itu berada di desa tersebut, diberikan obat-obatan, diberikan makan, dirawat oleh warga desa, dan mulai dari mulut ke mulut, banyak warga yang membicarakan tentang dia. Lalu geng, ternyata di desa tersebut salah satu transportasinya adalah pesawat kecil. Jadi kayak di pedalaman Papua gitu loh geng. Ada beberapa jalan atau transportasi yang tidak bisa dilalui dengan kendaraan darat. Jadi mau nggak mau itu harus pakai pesawat. Ternyata ada salah satu pilot lokal yang berada di desa tersebut. Yang kebetulan di saat itu dia sedang beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Pucallpa. Mendengar adanya seorang wanita muda yang selamat dalam kecelakaan pesawat, si pilot ini langsung menghampiri Julian. Dan di saat itu Julian langsung menceritakan kepada si pilot tentang apa yang dia alami. Dan di saat itu si pilot ini tersentuh karena dia merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab dia juga sebagai seorang pilot untuk menyelamatkan salah satu penumpang korban kecelakaan pesawat lain gitu. Di saat itu dia langsung menawarkan diri, dia bilang, "Kalau kamu mau, saya bisa mengantarkan kamu ke Pucallpa untuk diobati di rumah sakit yang jauh lebih baik dan jauh lebih besar." Dan di saat itu, Julian langsung dengan senang hati mau menerima ajakan dari si pilot tersebut karena memang keluarganya dia alias ayahnya itu ada di Pucallpa. Akhirnya, Julian ini terbang bersama sang pilot ke kota Pucallpa dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sehari setelah tiba dari rumah sakit, pilot tersebut langsung mencari tahu kontak ayah dari Julian, yaitu Hans. Ketika mendengar kabar kalau Julian ini selamat, Hans benar-benar takjub dan dia tanpa tunggu lama langsung datang ke rumah sakit di Pucallpa untuk menemui putrinya. Dan di saat itulah Julian merasa sangat senang karena bertemu dengan orang tuanya, walaupun kondisinya di saat itu masih di bawah tekanan atau trauma. Dari mulut ke mulut, akhirnya perbincangan tentang adanya korban yang selamat dalam kecelakaan pesawat Langsa 508 ini pun mulai menyebar. Dan di saat itu banyak awak media atau para wartawan mulai berkumpul di rumah sakit untuk mencari berita tentang Julian ini. Dan di saat itu Julian merasa sangat terganggu, apalagi dia sedang dalam masa pemulihan. Wartawannya benar-benar kacau banget, geng. Bahkan ada wartawan yang menyamar memakai pakaian seperti staf medis untuk bisa menyelinap ke dalam ruangannya Julian. Julian semakin tertekan dan membuat dia semakin tertutup. Dan bahkan dia sampai bilang apa yang dia alami ini tidak ingin dia publikasikan ke media. Dia hanya butuh keluarganya. Lalu beberapa hari kemudian, Julian ini pun diberikan ruang untuk bisa beristirahat dan memulihkan diri. Baru setelah itu, pihak tim penyelamat yang sudah berhari-hari mencari titik lokasi di mana jatuhnya pesawat itu menghubungi Julian. Dan di saat itu Julian sudah cukup baik kondisinya dan dia bersedia untuk membantu tim penyelamat. Lalu kemudian pada tanggal 12 Januari tahun 1972, regu pencari dan juga Julian itu bersama-sama mendatangi lokasi tempat di mana pesawat itu jatuh. Dan Julian juga menerangkan kalau di sana banyak sekali jasad para penumpang yang menyebar tergeletak begitu saja. Dan di tanggal yang sama, Julian bersama tim penyelamat akhirnya menemukan jasad ibunya, yaitu Maria Kopka. Dan yang membuat hal ini semakin sedih sekali nih geng ya, ternyata menurut dokter yang mengotopsi jenazah ibunya Julian ini, ibunya ini baru saja meninggal. Jadi meninggalnya bukan di hari kecelakaan. Ibunya ini sempat selamat beberapa hari ketika kecelakaan, namun sayangnya tidak mampu bertahan karena lukanya cukup parah. Jadi bisa dibayangkan tuh sedihnya kayak gimana ya geng. Andai aja di saat itu tim penyelamat cepat menemukan lokasi, ya bisa jadi ibu Julian ini ikut selamat. Dan menurut tim dokter dan tim penyelamat, mereka menyimpulkan kalau sebenarnya ada 14 orang penumpang yang selamat di dalam kecelakaan itu. Karena dari beberapa jenazah yang ditemukan itu ada yang masih segar alias baru saja meninggal. Dan mereka menyimpulkan kalau satu-satunya yang berhasil survive atau bertahan hidup adalah Julian Kopka.
Akhirnya geng, dalam kejadian ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga dan juga ini tidak akan pernah bisa dilupakan oleh keluarganya Julian. Di saat itu, setelah dia sepenuhnya pulih, ayahnya memilih untuk pensiun dari pekerjaannya atau dari penelitiannya, ya karena pendamping hidupnya udah pergi untuk selama-lamanya. Di saat itu, ayahnya ini mengajak Julian untuk pindah kembali ke Jerman, di mana itu merupakan kampung halaman ayah dan ibunya. Dan di sana, Julian mengabdikan dirinya untuk belajar biologi di Universitas Kiel dan lulus pada tahun 1980-an. Nah lalu Julian ini ingin mewujudkan mimpi ibunya atau melanjutkan pekerjaan ibunya, yaitu menjadi seorang ilmuwan. Di saat itu, setelah lulus dari kuliah, dia menerima gelar doktor dari Universitas Ludwig Maximilian dan dia memilih untuk kembali ke Peru untuk melakukan penelitian mamalia, khususnya kelelawar. Karena memang untuk menjadi seorang ilmuwan sudah mendarah daging di tubuh Julian. Dan di saat itu Julian menerbitkan tesisnya yang berjudul Ecological Study of a Bat Colony in the Tropical Rainforest of Peru pada tahun 1987. Dan pada akhirnya dia juga memilih untuk menikah dengan seorang pria yang bernama Eric Diller. Dan mulai saat itu dia dikenal sebagai Julian Diller. Nah, dia menjabat sebagai pustakawan di koleksi zoologi negara bagian Bavaria di Munich. Dan autobiografinya yang judulnya tuh kayak gini. Nah, ini gua nggak bisa bacanya kayak gimana yang benernya ya. Jadi ini artinya itu When I Fell from the Sky. Ketika aku jatuh dari langit gitu ya. Dan ini dirilis pada 10 Maret tahun 2011 oleh Piper Verlag yang kemudian Julian ini menerima hadiah sastra Koren pada tahun 2011. Walaupun dia sudah pulih, namun trauma yang dia alami itu masih membekas dan Julian Kopka berkata, "Saya selalu bermimpi buruk tentang kecelakaan pesawat itu selama bertahun-tahun dan tentu saja sedih karena kematian ibu saya dan orang-orang lain yang bersama saya." Dan di saat itu dia juga bertanya, "Kenapa hanya saya yang satu-satunya selamat?" kata dia. Dan hal itu selalu merasuki pikiranku. Lalu nih geng, buat kalian yang pengen secara visual gitu ya melihat bagaimana kejadian yang dialami oleh Julian Kopka ini, kalian bisa nonton filmnya. Filmnya itu ada beberapa tipe, ada dokumenter, ada juga film fiksi panjang. Ini gue bacain satu-satu. Yang pertama itu ada I Miracoli Accadono Ancora tahun 1974 dan ini merupakan ya salah satu film dengan anggaran kecil dan ini sepenuhnya fiksi yang dibuat oleh seorang pembuat film Italia yang bernama Giuseppe Maria Scotese dan dirilis dalam bahasa Inggris sebagai Miracle Still Happen pada tahun 1975. Dan film ini kadang-kadang juga disebut dengan The Story of Julian Kopka. Lalu setelah itu 25 tahun kemudian ada seorang sutradara yang bernama Werner Herzog menulis kembali kisah dari Julian Kopka ini di dalam film yang berjudul Wings of Hope pada tahun 1998. Nah ini bisa juga kalian nonton. Nah lalu di dalam pembuatan film yang berjudul Aguirre, Word of God pada tahun 1972, Herzog berencana untuk ikut terbang di penerbangan yang sama dengan Julian Kopka, tetapi nyaris di menit-menit terakhir Herzog membatalkan perjalanan tersebut. Dan Julian Kopka itu sempat menemani si sutradara yang bernama Werner Herzog ini dalam kunjungan ke lokasi persis kecelakaan yang menjadi fenomena maut tersebut. Nah, jadi buat kalian yang mau nonton, silakan tonton, geng. Dan kisah ini benar-benar menakjubkan karena perlu kalian tahu nih, geng, kecelakaan yang paling fatal, yang dimana persentasi selamatnya para penumpang itu sangat kecil adalah kecelakaan pesawat. Kalau kecelakaan mobil, kecelakaan kapal laut, itu harapannya masih besar lah untuk para penumpangnya selamat. Tetapi kalau kecelakaan pesawat, itu benar-benar hanya 1% kemungkinannya. Ya walaupun sebenarnya ada beberapa kasus yang menceritakan tentang pilot yang berhasil menyelamatkan pesawat di saat kecelakaan. Salah satunya ya film Sully kalau kalian pernah nonton. Ya tetapi yang namanya musibah tidak ada yang tahu ya, geng. Mau naik pesawat kek, mau naik sepatu roda kek gitu ya. Kalau sudah ajalnya ya pasti semuanya akan terjadi.